Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Rifai Syagian Horas. Apa kabar sahabat YouTuber? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada, amin ya robbal alamin. Yang pastinya terus semangat untuk berkarya ya teman-teman, membuat konten-konten yang tentunya yang berguna dan bermanfaat ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing cara optimasi SEO ya teman-teman ya. Nah, pada video sebelumnya saya sudah sharing tentang hal-hal yang perlu kita pelajari untuk menjadi seorang YouTuber. Apalagi kita dari kalangan rakyat biasa gitu ya teman-teman ya. Nah, kemarin saya sudah membagikannya pada video sebelumnya. Nah, salah satunya diantaranya adalah untuk belajar menjadi seorang YouTuber itu ya kita harus belajar tentang SEO, yaitu Search Engine Optimization, yaitu pengoptimalan mesin penelusuran gitu ya teman-teman. Nah, emang perlukah kita mempelajari SEO ini gitu ya teman-teman? Kalau menurut saya tergantung apanya? Tergantung orang yang punya channel dan tergantung videonya itu seperti apa. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Kalau orang yang punya channel tersebut adalah seorang artis ataupun influencer, kira-kira menurut saya dia itu tidak perlu mempelajari SEO ini lagi gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena yang mengenal dia itu sudah banyak gitu ya teman, atau yang ngefans gitulah sama dia itu kan sudah banyak. Istilahnya dia sudah mempunyai channel YouTube, tinggal search ke sosial media yang dia punya. Nah, otomatis fansnya dia tersebut pasti akan langsung datang untuk menonton video dia gitu ya teman-teman. Jadi tidak terlalu susah-susah untuk mempelajari SEO ini. Nah, terus apakah ada video yang tidak terlalu mengandalkan optimasi? Ada juga gitu ya teman. Tergantung jenis videonya yang seperti apa. Kalau video-video yang menurut saya ya yang emang tidak dicari ya tidak perlu untuk mengoptimasi SEO gitu ya teman. Jadi emang videonya itu ya bukan untuk dicari orang, tapi hanya untuk di apa namanya? Ya tidak ada kesempatan untuk dicari gitulah. Istilahnya gitulah teman-teman ya. Jadi tidak perlu belajar optimasi SEO atau tidak terlalu perlu optimasi SEO pada video tersebut. Nah, lalu video-video seperti apa yang perlu optimasi SEO ini? Nah, contohnya video-video seperti saya ini teman-teman. Kalau video saya ini kalau tidak belajar optimasi SEO, ya yang paling-paling makin tenggelam di dasar lautan gitu ya teman-teman. Soalnya banyak channel yang yang topik pembahasannya itu banyak sekali sama seperti saya. Nah, kalau saya tidak belajar sama sekali optimasi SEO, ya tentu channel saya ini berada ataupun video-video yang saya upload ini akan berada di ranking terbawah semua gitu ya teman-teman, karena terlalu banyak saingannya. Nah, contoh lain lagi seperti topik channel yang tentang memasak gitu ya teman-teman. Jadi channel tersebut tentang memasak. Tahu sendiri ya teman-teman, channel memasak itu nauzubillah banyaknya. Nah, kalau channel tersebut tidak mengoptimasi SEO, saya rasa videonya itu ya bakalan ada juga, tapi ya susah untuk ditemukan ya. Soalnya ranking penelusurannya itu ada di bawah gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira itulah fungsi SEO ini, yaitu untuk memudahkan orang menemukan video yang kita upload ini. Jadi orang mencari gitu ya teman-teman tentang video yang kita upload gitu ya, yang sesuai dengan video yang kita upload, biar lebih ibaratnya terranking lah, ibaratnya di
beranda YouTube. Jadi orang men-search sesuatu di penelusuran YouTube gitu, jadi video kita itu muncul gitu ya teman-teman, tidak terlalu jauh di bawah-bawah ataupun di dasar lautan YouTube gitu ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana tips optimasi SEO ini? Jadi simak terus setelah yang satu ini. Cara optimasi SEO ini menurut saya ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Langkah yang pertama menurut saya, kalau kita sudah ada video yang mau kita upload nih ya, kita udah siap-siap upload. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ataupun yang harus kita cari adalah judul yang tepat untuk video kita tersebut. Nah, tentu teman-teman tahu sendirilah apa inti dari video tersebut. Nah, jadi kita harus menentukan dulu terlebih dahulu judul yang tepat untuk video tersebut. Nah, cara untuk memilih judul yang tepat pada inti video kita itu misalnya ya, teman-teman itu mengupload sebuah video tentang jam tayang gitu ya teman-teman, jam tayang. Teman-teman bisa menuliskan kata tersebut jam tayang itu di mesin penelusuran YouTube. Nah, teman-teman search di YouTube jam tayang. Nah, nanti akan ada saat teman-teman menulis akan beberapa ada kata-kata yang ada di bawahnya itu, yang ada di bawah gitu ya teman-teman. Beberapa pilihan kata tentang jam tayang gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman coba klik dari salah satu yang paling teratas gitu ya teman-teman. Kira-kira adakah yang membuat judul seperti itu gitu ya teman-teman. Nah, kalau tidak ada, teman-teman bisa memilih kata tersebut sebagai judul video tersebut ya, yang tentunya ya sesuai dengan konten teman-teman ya. Nah, terus bisa juga teman-teman menuliskan umpamanya tadi jam tayang kan, jam tayang itu di penelusuran Google. Nah, terkadang orang juga mencari sesuatu itu melalui lewat Google ya teman-teman. Jadi nggak semua orang itu mencari di penelusuran YouTube juga, tapi kebanyakan juga orang melalui Google Search gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa memilih lewat situ. Nah, teman-teman klik jam tayang, nanti akan ada beberapa pilihan kata juga gitu ya, yang sering ditelusuri orang gitu ya. Misalnya ntar akan ada. Nah, bisa lah teman-teman memilihnya di situ. Nah, teman-teman coba klik yang paling teratas. Kira-kira ada nggak yang membuat judul video seperti itu. Nah, itu tips yang pertama ya teman-teman. Kita harus menentukan judul terlebih dahulu untuk video yang akan kita upload tersebut. Nah, terus langkah kedua sebelum kita upload, jadi video itu kita sudah menemukan judulnya ya teman-teman. Jangan langsung diupload dulu, biarpun kita sudah menemukan judul dari video tersebut. Kita harus membuat judulnya itu sebelum diupload. Nah, kita harus mengganti nama file dari video tersebut. Jadi nama filenya itu kan biasanya kalau video itu ya video gitu ya teman-teman, sebelum kita upload gitu ya. Jadi kita harus merubah nama filenya dulu sesuai dengan judul yang kita temukan tadi. Nah, itu langkah kedua ya teman-teman. Jadi jangan diupload dulu baru dikasih judul ya. Jadi biar apa itu fungsinya? Jadi biar metadata itu berjalan di dalam video tersebut gitu ya teman-teman, biar lebih mudah kebaca metadatanya sama oleh algoritma YouTube. Nah, itu fungsinya ya teman-teman. Nah, setelah kita upload ya, ini kan sudah upload nih. Nah, kita harus membuat deskripsinya itu mendukung judul tersebut. Maksudnya mendukung judul tersebut gimana?
kita harus memaparkan beberapa paragraf atau beberapa kalimat tentang judul tersebut, memperkuatlah, ibaratnya menjelaskan sedikit tentang judul dari video yang kita upload tersebut. Nah, itu langkah yang ketiga ya teman-teman ya. Terus langkah yang keempat ya, di kata kuncinya ataupun di tagnya ya teman-teman. Nah, di kata kuncinya itu sama saja kayak tadi cara pertama ya teman-teman. Untuk membuat kata kunci yang tadi, kan di pas pertama kita mengetik jam tayang tadi ya, di penelusuran YouTube ataupun di Google Search, ada beberapa kata yang muncul di dalam penelusuran itu ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat kata ataupun kata-kata yang muncul tadi itu sebagai kata kunci di video teman-teman yang teman-teman mau upload tersebut gitu ya teman-teman. Nah, itu cara mudah untuk mengoptimasi SEO ya teman-teman. Nah, saya rasa tidak terlalu susah ya teman-teman, tidak terlalu sulit untuk mengoptimasi SEO tersebut ya. Jadi seperti itu ya tadi ya, kita menentukan judul dulu. Terus yang kedua, kita harus merubah nama file dari video kita tersebut sebelum diupload ya teman-teman ya. Jadi masih di galeri gitu ya. Jadi kita jangan buru-buru upload, jangan membuat judul setelah upload video tersebut gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga, mendukung deskripsi yang mendukung dari judul tersebut, memberikan penjelasan di deskripsi tersebut tentang judul video kita tersebut. Nah, terus yang keempatnya itu yaitu tagnya juga harus kita perhatikan. Cara membuat tagnya itu ya tadi sama kayak yang pertama juga, itu cara mudahnya ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa menggunakan aplikasi juga ya teman-teman. Jadi banyak aplikasi yang menyediakan tag gitu ya teman-teman untuk optimasi SEO. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman pada video kesempatan kali ini. Sedikit banyaknya semoga ada manfaatnya buat kita semua ya teman-teman, yang masih pemula seperti saya, yang harus terus belajar lagi dan belajar lagi tentang per-YouTubean ini agar lebih mahir lagi ya teman-teman ya. Jadi jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tanya di kolom komentar, dan bila ada saran yang lainnya silahkan tuliskan saja di kolom komentar ya teman-teman, karena komentar teman-teman semua adalah semangat saya. Lebih banyak teman-teman yang bertanya, maka saya akan lebih semangat lagi untuk mempelajari hal-hal tentang per-YouTubean ini. Oke, sekian dari saya Ahmad Ripai Syegian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.